Journeyman in boxing aren't that bad. Like, they survive. Most journeymen in MMA are terrible. But this chicken was like... Entah apa yang merasukinya setelah komentarnya tentang Khamzat Chimaev yang dianggapnya masih di bawah penghasilannya. Kemudian kekalahan Dustin Poirier dari Oliveira, Pimblet mengatakan jika ia pun mampu melakukan hal yang sama seperti Oliveira. Dan kini, petarung Liverpool yang lagi naik daun itu kembali membuat sensasi dengan mengatakan jika karir Islam Makhachev akan terhenti di tahun ini. Alamak, segitunya kalilah kau menilai mereka lain. Paddy Pimblett baru-baru ini mengeluarkan perakiraan ringan tentang reputasi Islam Makhachev di tahun 2022. Paddy menggambarkan jika petarung Dagestan itu akan kesulitan menaiki puncak dan besar kemungkinan akan berakhir dikarenakan bentuk permainan bertarungnya sangatlah mendatar. Kalimat mendatar ini bisa direfleksikan tidak memiliki perkembangan alias gitu-gitu aja lah. Menurutnya, mungkin harus pakai jurus kungfu kali ya, barulah Pimblett menilainya tidak mendatar. Sementara antara Pimblett dan Makhachev kini berada pada tahap yang berbeda dalam karir UFC, meski mereka berdua adalah prospek terpanas di UFC saat ini. Persaingan di antara mereka pun tampak nyata, di mana keduanya ingin melanjutkan kebangkitan mereka masing-masing. Dan mungkin jalan yang akan mereka hadapi bisa dikatakan menunjukkan sedikit tanda akan melambat dalam waktu dekat. Arus korslet mengeluarkan cahaya. Paddy Pimblett percaya bahwa kebangkitan Islam Makhachev akan menabrak tembok. Waduh, bisa remuklah kalau tembok yang dilanggar. Argumennya ini diterangkannya melalui acara podcast Believe You Me dengan Michael Bisping. Dan pada kesempatan itu, Pimblett semula diminta untuk memberikan prediksinya tentang siapa yang akan menjadi juara kelas ringan di akhir tahun 2022. Tanpa ragu-ragu, Pimblett dengan yakin bahwa kandidat juara di tahun 2022 adalah pemenang antara Charles Oliveira dan Justin Gaethje. Artinya, jika Oliveira yang menang, maka petarung Brazil itu akan terus menguasai divisinya sampai masa pensiun dari oktagon. Dan begitu juga sebaliknya jika Gaethje yang memenangkan pertandingan tersebut. Siapapun yang menang dari Oliveira Gaethje, itulah juaranya. Karena saya tidak bisa melihat Makhachev mengalahkan salah satu dari mereka, kata Pimblett dengan penuh keyakinan. Salah satu faktor besar yang membuat Pimblett percaya bahwa kemajuan Makhachev di UFC akan terhenti adalah bahwa dia memiliki kompetisi yang terbatas. Karena sejauh ini menurutnya, Makhachev tidak lebih dari petarung yang memiliki lawan-lawan yang belum diperhitungkan. Makhachev belum pernah melawan siapapun di peringkat atas. Dia hanya baru pernah melawan Dan Hooker. Saya pikir saya juga akan menyerahkan Hooker di ronde pertama. Dia seorang kickboxer. Saya akan menjatuhkannya dan menyerahkannya, kata Pimblett kembali dengan nyombong apa enggak nilai sendirilah. Jangankan kita yang cuma sekedar mendengar informasi berita ini, Michael Bisping sendiri pun kaget bukan main dengan keyakinan Pimblett ini. Karena Bisping sangat mengerti dari mana Pimblett berasal. Apalagi setelah memikirkan tentang pertarungan Hooker, di mana Pimblett menambahkan komentarnya dengan mengatakan, dia punya sedikit grappling defensif, tapi dia bukan grappler. Dalam imajinasi apapun, jadi itu pertarungan yang bagus, kata petarung Liverpool itu yang akan direncanakan bertarung pada Maret mendatang. Tidak sampai di situ saja. Ketika disinggung tentang pertarungan Islam Makhachev melawan Beneil Dariush yang akan digelar pada Februari mendatang, Pimblett juga sangat-sangat meyakini
jika Darius akan menjadi salah satu dari dua petarung yang akan mengalahkan Islam Makhachev setelah Adriano Martins. Melengkapi pernyataannya jika Makhachev tidak akan mampu melewati Beneil Darius, The Buddy mengatakan, "Saya pikir Darius akan mengalahkan Makhachev. Meskipun ia sangat diremehkan, namun saya pikir Darius sangatlah berkualitas," katanya. Menyambung dari dugaan bahwa Beneil Darius merupakan petarung yang diremehkan ketika berhadapan dengan Makhachev nantinya, Bisping kemudian melanjutkan pertanyaannya dengan mengarah kepada pertarungan antara Oliveira dan GJ. Apakah mampu Beneil Darius akan melewati salah satu dari mereka, atau malah seperti semula jika Darius kembali diremehkan ketika bertemu dengan salah satu dari mereka? Pimblet dengan cepat menghapus nama Darius dari diskusi dan kembali kepada GJ atau Oliveira. Itu adalah GJ atau Oliveira. Saya benar-benar tidak bisa memilih GJ atau Oliveira. Namun aku lebih memilih GJ daripada Oliveira. Meski pada pertarungan Oliveira sebelumnya, aku memilih Poirier. Namun setelah melihat pertarungan itu, jika Oliveira mampu melakukan penyerahan kepada Poirier, maka aku pun bisa, katanya kepedean. Pimblet sepertinya selalu menyukai dirinya melawan petarung top, tetapi ia juga mengakui jika matematika MMA tidak benar-benar berhasil seperti itu. Kalkulasi inilah yang meyakinkannya mampu melakukan seperti apa yang telah dilakukan petarung lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.